Baik, Bapak Ibu, sesi selanjutnya akan segera kita mulai. Mohon tetap standby di tempat masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, semoga tetap semangat dalam mencari thalabul ilmi di room ini, Bapak dan Ibu semuanya yang saya hormati. Baik Bapak dan Ibu, kita akan memulai sesi yang kedua untuk di hari ini, dan semoga panjenengan semua selalu tetap semangat dalam ridho dan lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak dan Ibu, pemateri sudah siap. Kita akan segera memulai untuk sesi kedua. Waktu dan tempat Bapak pemateri saya persilahkan. Monggo Bapak Arif Ridho. Baik Bapak dan Ibu, pemateri mungkin masih belum dalam perjalanan. Kita tunggu dulu sebentar. Baik Bapak pemateri, silakan dimulai. Mic-nya bisa dibuka, Bapak host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf kepada semua peserta karena pemateri oleh Bapak David belum terlihat. Kita sambil menunggu karena masih ada waktu kurang lebih setengah jam, kita melanjutkan dan mengisi daripada kekosongan ini, karena sayang sekali apabila dalam hal ini setengah jam ini kita buang waktu percuma. Mungkin nama saya Arif Ridho, yaitu saya di Subdit Kurikulum. Saya yang memegang dengan kendali dari aplikasi rapor digital, baik itu SKS ataupun reguler. Mungkin untuk wilayah Jawa Timur dipegang oleh Mas Vivin, kebetulan moderator sekarang, dan Pak Suryat dan Mas Haryadi sebagai host. Mungkin ada dalam hal ini saya menegaskan sebelum ada surat edaran baru, tahun-tahun sekarang atau tahun sebelumnya masih menggunakan aplikasi rapot digital. Jadi selama belum ada surat pemberitahuan ataupun nota dinas untuk hal yang lainnya, kita masih menggunakan aplikasi rapor digital, baik itu yang reguler ataupun yang khususnya yang SKS. Jadi saya menekankan bahwa mungkin dalam hal ini ada simpang siur bagaimana ARD, SKS ataupun bagaimana itu ARD reguler berjalan atau tidak. Saya tegaskan bahwa ARD masih tetap berjalan.
terkait kendala-kendala ataupun permasalahan yang mungkin ada, bisa dikomunikasikan melalui koordinator yang ada di wilayah-wilayah, khususnya di Kanwil. Karena saya sudah memberikan semuanya kepada baik itu pengetahuan kepada helpdesk yang ada di setiap provinsi. Di Jawa Timur ada Mas Vivin, Pak Suliat, Pak Haryadi, di Banten ada Mas Budi, di Bali ada Mas Ilham, di Jawa Tengah ada Mas Buhyar, Mas Arief, Pak Catur. Nah, itu semuanya yang mewakili di setiap provinsi masing-masing. Nah, terkait semuanya itu, baik itu SKS dan reguler semuanya sudah ada formnya. Silahkan Bapak-Bapak isi di baik itu di SKS ataupun di input-input yang ada di aplikasi raport ART yang di reguler. Nah, proses pencetakannya seperti biasa, hanya pada tahap ini proses pengirimannya menunggu pemberitahuan dari helpdesk setiap provinsi masing-masing kapan itu pengiriman raport digital tersebut untuk dikirimkan melalui ART yang online. Itu saya menegaskan itu supaya tidak ada keraguan untuk pelaksanaan dan input ART di madrasah, baik itu madrasah aliyah, madrasah sanawiyah, ataupun madrasah ibtidaiyah. Gitu. Jadi itu sekedar informasi dari saya yang sangat, semoga informasi ini berguna bagi Bapak Ibu-Ibu, karena selama ini mungkin ragu ataupun bimbang terkait aplikasi ART ini masih dipakai atau tidak. Itu mungkin dari saya, pengumuman dari saya terkait ART. Terima kasih Bapak Moderator. Mungkin ada yang bertanya ataupun bagaimana, silakan. Baik Bapak dan Ibu, itu saya kenalkan, beliaunya adalah Bapak Arif Ridho. Beliau selaku PC ataupun tim dari pengembang aplikasi ARD, UAM BNBK, dan aplikasi-aplikasi yang ada di KSKK. Untuk tadi mungkin banyak pertanyaan yang mungkin ingin diajukan kepada Bapak Arif Ridho tentang aplikasi ARD. Banyak pertanyaan dari bawah itu, apakah aplikasi ARD ini bakal terus digunakan? Dan apa semester ini pakai ARD atau tidak? Atau gimana? Silakan dijelaskan Bang Arif dulu. Saya tegaskan kembali bahwa selama tidak ada surat pemberitahuan dari Subdit Kurikulum Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, maka ARD masih tetap dilaksanakan, masih tetap dijalankan. Kecuali kalau nanti ARD kebijakannya, selama kebijakan itu masih ada, maka ARD tetap akan berjalan dan akan tetap digunakan di madrasah, baik itu madrasah aliyah, madrasah sanawiyah, madrasah ibtidaiyah, baik itu pengguna SKS ataupun madrasah yang tidak menggunakan program SKS. Itu. Baik Bapak, ya untuk teman-teman Bapak dan Ibu yang ingin bertanya langsung kepada Bapak Arif, saya persilakan buka unmute-nya dan langsung menyebutkan nama dan asal madrasah. Silakan Bapak dan Ibu. Ya, silakan bertanya dari mana? Saya dari MTS 3 Sleman. MTS 3 Sleman. Baik, Ibu ya? Iya, betul, Ibu. Iya, silakan Ibu. Mohon maaf, di dalam ARD itu kan tidak ada kolom untuk khusus penilaian tengah semester. Selama ini kita memasukkan dalam penilaian harian ditambah satu
satu kolom ya. Nah, pertanyaan kami, apakah PTS itu sebetulnya include dalam penilaian harian atau memang itu sudah tidak diharuskan lagi? Saya kira itu. Baik, Bang Arif langsung dijawab, Pak Arif langsung dijawab atau gimana, Bang? Satu langsung dijawab saja. Oke, Untuk siap. PTS itu sama dengan ulangan harian. Jadi kita tidak menggunakan atau memberikan kolom khusus untuk PTS karena yang ada adalah ulangan harian dan ulangan semester itu. Jadi PTS sudah tidak diberikan lagi kolom untuk yang di ARD. Baik, Ibu, bagaimana penjelasannya? Insya Allah. Jelas? Sudah. Terima kasih. Baik, Bang, ada chatting yang masuk. Kita baca dulu sebentar. Pertanyaannya di sini dari MTSN 5 Kerawang, Bang. ARD tahun yang akan datang apa pakai yang update atau yang tahun kemarin atau yang mana ini, Bang? Selama setiap ARD aplikasi baik itu update ataupun tidak update pasti akan diberitahukan melalui helpdesk. Mungkin proktor yang ada di madrasah sudah mempunyai grup WA ataupun grup di Instagram atau di mana sosial media untuk memantau ARD baik itu ARD itu mau diupdate atau tidak. Yang jelas ARD setiap informasi akan diberikan melalui link ARD dan melalui HD di setiap provinsi dan HD di setiap kabupaten. Jadi ARD tetap memakai yang ada ini. Baik, terima kasih. Semoga dari MTSN 5 Kerawang tadi jelas. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita buka sesi lagi. Bagi yang bertanya, saya persilakan untuk meng-unmute langsung menyebutkan nama diri dan nama madrasah. Terima kasih. Silakan Bapak dan Ibu kalau mau bertanya. Adakah yang mau bertanya? Silakan di-unmute. Maaf. Oh ya. Mungkin Mas Vivin satu aja Mas Vivin ya. Oh iya, karena terakhir ya. Pak David sudah masuk. Oh ya. Ya, terima kasih. Ya, silakan dari mana? Oh, enggak ada, Bang. Ada Pak Ari. Mungkin ada Pak. Apa ada Pak? Tanya sebentar. Iya, dari mana Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari MTSN Unjoho, Pacé Nganjuk, Jawa Timur. Silakan Bapak. Nah, untuk aplikasi ARD kemungkinan ada perubahan atau tidak pada tahun untuk ARD tahun ini atau tahun depan, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap perubahan yang tidak bertentangan dengan regulasi penilaian evaluasi atau penilaian, maka aplikasi setiap update akan diberitahukan dan pasti akan diberitahukan sebelumnya dan akan diberitahukan melalui link ARD tersebut yang melalui online dan diberitahukan melalui HD yang ada di provinsi. Perintah-perintah untuk update pasti akan diberikan, baik itu terkait aplikasi update-nya. Terkait regulasinya, jika memang itu kebijakannya akan berubah, nanti pasti akan diberitahukan juga. Jadi kita tidak akan keluar dari regulasi yang ada. Baik, cukup jelas Bapak. Ya, baik Pak. Terus kadang untuk perubahan ARD itu secara mendadak Pak. Jadi suatu misal hari ini mengerjakan, besok sudah update lagi otomatis
kita harus mengerjakan lagi. Bagaimana solusinya supaya update itu nilainya otomatis pada pengupdatean terbaru gitu. Terima kasih. Untuk input nilai dan input siswa semuanya tidak akan hilang jika dilakukan update secara teratur dan benar. Itu Bapak. Jadi tidak ada masalah terkait backup karena memang di kolom ARD sudah ada kolom backup, jadi tidak masalah dan itu tidak mengganggu database yang ada di ARD tersebut. Baik, Bang Arif, saya cut dulu karena pemateri sudah siap. Jadi mohon maaf, terima kasih Bapak atas pertanyaannya yang tadi. Kalaupun kurang lebihnya nanti bisa ditanyakan kepada Bang Arif yang lebih personal lagi. Baik, Bapak Bang Arif, silakan kita stop closing dulu. Monggo. Tetap semangat, tetap berkarya, tetap berinovasi guru-guru di madrasah. Salam selalu, sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, Bapak David selaku pemateri sudah hadir bersama-sama kita. Monggo Bapak David, saya persilakan waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Pipin, pejuang madrasah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Moderator, suara saya terdengar jelas, Pak Moderator? Kayaknya kurang dekat, Pak. Kurang dekat ya? Sebentar. Wait, sebentar. Baik Bapak dan Ibu, sambil lalu menunggu Bapak pemateri yang membetulkan mic-nya, mohon tetap semangat, tetap atensinya kami tunggu di room ini. Terima kasih. Cek sound. Siap Bapak. Sip Bapak. Lanjut. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf terpaksa pakai headset karena mungkin kurang terdengar. Kalau sekarang jelas ya Pak Moderator? Jelas. Sangat jelas, sangat jelas. Baik, terima kasih. Bening seperti orang. Siapa itu yang komentar saya bening? Saya hostnya Pak, kenalkan. Siap. Bapak Ibu guru Al-Quran Hadis wilayah Timur dan Tengah ini salah. Ya? Jawa Bali, Mak. Oh, Jawa Bali. Oh, saya masa barusan masuk dari situ juga. Jadi masih di wilayah Jawa Bali. Ini saya yakin 90% sudah menggunakan e-learning. Tapi di kesempatan ini perkenankan saya Bapak Ibu berbagi pengetahuan ya. Kita mulai dengan saya mengucapkan salam dulu sekali lagi buat teman-teman di wilayah Jawa, Bali, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY, dan Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormat, saya membuka statement pertama itu hidup adalah pilihan. Di dalam agama Islam pun kita tidak diwajibkan memilih surga atau memilih neraka. Itu adalah pilihan bagi kita. Pada saat kondisi pandemi ini, kita dihadapkan pada sebuah pilihan menyelamatkan anak bangsa, membiarkan anak bangsa, atau masa bodoh terhadap anak bangsa. Kenapa ini saya sampaikan? Karena
hasil statistik yang kita pantau dari Kementerian Agama Pusat, itu masih banyak madrasah yang belum menggunakan e-learning. Kita akan lihat nanti pembahasannya kenapa saya mengeluarkan statement seperti ini. Saya sudah bisa share screen, sebentar. Oke. Oh, ternyata kurang lebar. Tampil ya. Saya mengambil sebuah statement jadikan dunia dalam genggaman. Karena ini bukan promo ya, tapi sesuai apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq, menjadikan dunia dalam genggaman, yang artinya sangat luas sekali. Namun dalam kehidupan nyata, sekarang dunia kita, dunia pendidikan itu menjadi dalam genggaman sebuah alat komunikasi. Menjadi genggaman dalam sebuah alat komunikasi yang kita sebut handphone, gadget, ataupun mungkin laptop. Dengan handphone ini, sekarang kalau kita mau beradaptasi, maka dunia pendidikan itu ada dalam genggaman kita. Saya yakin saya di sini tidak akan berbicara tentang Al-Quran hadis yang banyak karena semua guru-guru yang luar biasa dari wilayahnya masing-masing. Bapak Ibu yang terhormat, tren pembelajaran saat ini ya seperti di gambar ini, PJJ ini tren ya, saya tidak menyebutkan madrasah siapa atau sekolah mana, tapi tren pembelajaran jarak jauh sekarang itu PJJ hanya membekali dengan tugas, merangkum, LKS dan lain-lain. Ini menyebabkan dampak yang secara psikologis menjadi dampak pressure, tekanan terhadap anak. Semangat belajar anak rendah. Kemudian siswa mengalami stres karena tidak dapat menjawab soal-soal. Kemudian juga efek lainnya, anaknya yang daring, ibunya yang darting. Ya, kalau enggak ibunya ya bapaknya gitu. Tapi bapaknya biasanya cari aman, kerja gitu ya. Di rumah ibunya, maka anaknya daring, ibunya darah tinggi. Mudah-mudahan bukan di madrasah kita. Baik Bapak Ibu, kenapa ada seperti ini? Karena inilah tren yang terjadi. Mau dikatakan fenomena. Saya punya anak dua. Yang satu di madrasah, yang satu di non-madrasah. Saya sendiri seorang guru di sebuah madrasah di Jakarta, MTS Negeri 18 Jakarta. Mungkin banyak teman-teman saya di sini yang juga sudah kenal saya. Ya, ketika membandingkan apa yang dialami oleh anak saya, yang satu menggunakan e-learning, yang satu tidak menggunakan LMS apapun, hanya berbasis WhatsApp. Itu luar biasa, perbedaan yang terjadi sangat jauh. Ya, dengan menggunakan e-learning, kontrol kami di orang tua sudah percaya bahwa anak mengikuti kegiatan pembelajaran itu dengan lumayan asik, tidak menjenuhkan dan bisa diikuti oleh siswa. Karena ada tantangan, dia juga belajar untuk tahu aplikasi, belajar mengirim file dan segala macam. Sehingga proses atau meme ini tidak terjadi anak daring, ibu darting. Sedangkan di sekolah lain yang tidak menggunakan learning management system, itu hanya via WhatsApp. Mengirim tugas, nah tolong kerjakan halaman sekian, kemudian kumpulkan. Hampir setiap pertemuan seperti itu. Apa yang terjadi? Anak yang rajin mungkin akan rajin. Tapi anak yang lain atau dialami terjadi di anak saya, itu merasa numpuk tugas itu. Bayangkan sehari 3 atau 4 mata pelajaran, semua memberi tugas. Setiap minggu ada
Artinya setiap mapel dalam 1 minggu itu memberikan tugas 3 kali 5, 15 tugas. Ketika belum mengumpulkan, guru men-share ke orang tuanya. Anak ini belum mengerjakan, anak ini belum mengerjakan. Orang tuanya merasa harus menyampaikan, disampaikan ke anak, sehingga terjadilah pertengkaran-pertengkaran kecil dalam tanda kutip yang menjadikan proses di belajar di rumah ini sering terganggu. Jadi itu ya tren pembelajaran sekarang ini. Oke. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Hidup adalah pilihan. Tinggal pilih yang mana. Ya, hidup menawarkan begitu banyak pilihan, pilih serta jalani yang terbaik dan menjadi seorang pemenang. Ini kesempatan Bapak Ibu dalam PJJ ini, saya tidak membeda-bedakan sudah e-learning atau belum, tapi saya mendapatkan tugas untuk membrainstorming, membuat kita tergugah untuk menggunakan dan memilih yang baik di antara yang baik. Kenapa alasannya dalam PJJ itu perlu kita gunakan, bukan perlu digunakan. Artinya seperti apa sih PJJ ini dampaknya? Pertama, terjadi adaptasi teknologi. Mau tidak mau, disadari atau tidak disadari, kita yang selama ini mungkin agak sedikit gagap teknologi ini mengadaptasikan diri secara mungkin di bawah sadar. Kalau saya katakan terpaksa mungkin terlalu kasar, tapi tanpa sadar di alam bawah sadarnya mengadaptasi diri terhadap teknologi. Ya. Yang biasanya tidak bisa membuka laptop, untuk menggoyangkan mouse aja takut, ngetik A aja susahnya bagaimana, mau ngetik A kepilih B, mau ngetik B kepilih C, sehingga kalau AKG mau jawab A kepilihnya D, jadilah seperti itu terus. Namun dengan PJJ ini, apalagi kalau kita sudah menggunakan e-learning, wah itu luar biasa. Guru pertama-tama mungkin akan merasa, aduh susah, bingung, segala macam. Namun dalam kenyataannya setelah dijalani, itu terjadi di madrasah saya, mungkin ada teman saya di sini, Bu Leli, ada nggak ya? Nah, itu setelah mengalami, oh ternyata memang layak digunakan, enak. Ya, di saat sebelum belajar, menyiapkan dulu bahan ajar, menyiapkan RPP. Oh ini RPP-nya belum sampai, dirubah lagi. Oh ini bahan ajarnya kurang, ditambahin lagi. Nah, selain adaptasi terhadap teknologi, ini merupakan kesempatan untuk mengupgrade kemampuan kita semua selaku guru. Ya, saya juga guru, Bapak Ibu guru, ya. Upgrade skill ini luar biasa loh. Kalau kita mengikuti perkembangan teknologi yang terus berubah, itu menjadikan kita seolah-olah ya Allah ketinggalan banget gitu. Kalau ibu-ibu kan biasanya teknologi lihatnya, handphonenya baru lagi segala macam gitu ya. Tapi kalau kita mau mengadaptasi diri, maka ini merupakan kesempatan upgrade skill. Kita yang tadinya tidak tahu apa itu Kopas, apa itu membuka email, bagaimana mengirim tugas, sekarang tanpa disadari itu membuat kita mampu mengupgrade skill. Namun pada prinsipnya konsep PJJ itu tidak semua bisa dilakukan online. Setiap guru pasti berkata, Pak, akhlak itu tidak bisa di-online-kan. Uswah itu tidak bisa di-online-kan. Betul sekali Bapak Ibu. Makanya di saat pandemi ini perlu kita pahami harus ada yang kita kerjakan, harus ada yang kita lakukan. Memilih mana yang terbaik. Kita jangan memilih, jangan sampai kita memilih bahwa anak tidak usah melakukan pembelajaran. Bisa tidak sih mengarahkan anak untuk berbuat baik, itu bisa. Ya, misalnya kita bisa melihat anak yang tidak pernah menyerahkan tugas. Mungkin selama ini diserahkan ke guru BP. Atau bisa juga wali kelasnya yang langsung menelpon, ada masalah apa, kemudian kendalanya apa, diarahkan, dibimbing siswa tersebut untuk bisa mengerjakan tugas.
atau juga ada fitur-fitur untuk berkomunikasi dengan guru, BK dan segala macam ya. Oke, kita lanjut. Nah, prinsipnya belajar seperti amanat yang disampaikan ketika kami melakukan persiapan ini, belajar tidak boleh berhenti dalam kondisi apapun. Mungkin Bapak Ibu ingat H-1 H-1 pada tanggal 15 Maret sebelum UAM-BNBK itu terjadi di Jakarta. Pada saat itu kami sedang di lokasi hotel posko UAM-BNBK. Itu sedihnya minta ampun ketika satu persatu spanduk UAM-BNBK itu harus diturunkan dari masing-masing madrasah, dari masing-masing dari masing-masing pos. Spanduk harus diturunkan karena UAM-BNBK ditiadakan bagi daerah-daerah yang melakukan waktu itu masih istilah lockdown. Nah, setelah itu kita beranggapan bahwa Juli diperkirakan akan selesai. Ternyata tidak. Ini juga yang menjadikan bahan pikiran dari pemerintah. Pemikiran pemerintah bagaimana ini bulan Juli. Kementerian Agama dengan cepat, dengan tegas itu langsung mengambil keputusan membuat kurikulum darurat. Jadi sebelum kementerian lain, Kementerian Agama itu sudah menerapkan kurikulum darurat. Dan dihitung-hitung lagi ternyata sampai sekarang belum ada titik cerah kapan anak bisa belajar. Kecuali di daerah-daerah yang zona hijau. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan, belajar tidak boleh berhenti dalam kondisi apapun. Ya, kewajiban kita, tugas kita mendampingi anak, jangan sampai anak itu mengalami krisis pendidikan. Karena dengan pandemi ini ternyata bukan krisis belajar, bukan krisis ekonomi saja, tapi termasuk krisis dalam pendidikan. Oke, sekarang kita masuk kepada penggunaan e-learning madrasah. Perlu saya sampaikan e-learning ini adalah sebuah LMS, Learning Management System. Kalau kita bandingkan dengan WhatsApp, Pak kan bisa lewat WhatsApp, betul bisa. Tapi bagaimana manajemennya? Bagaimana pengolahan nilainya? Bagaimana RPP-nya? Karena pembelajaran yang tadi tren itu, yang menggunakan tugas lewat WhatsApp itu mempunyai dampak yang nilai positifnya lebih sedikit, ya, sehingga terjadilah orang tua yang protes segala macam. Namun dengan e-learning madrasah ini, dengan learning management system ini, hal-hal tersebut bisa dikurangi. Kita harus memberikan tugas ke anak itu ya kerjakan di saat sedang belajar. Bukan di luar belajar, anak dipaksa mengerjakan tugas. Tugasnya bertumpuk sehingga ada yang mengatakan PJJ sampai jam 10 malam. Ini yang mungkin bisa dikatakan mal PJJ ya. Jadi PJJ ya lakukan seperti belajar biasa. Kita sepakati bisa sampai jam 12 sampai jam 12 ya. Nah, di pengguna e-learning ini yang akan kita bahas nanti adalah guru mata pelajaran, wali kelas, siswa dan juga bimbingan konseling. Oke. Nah, ini adalah pada pertemuan ini adalah khusus untuk mapel Quran hadis. Saya selalu ketika dalam sesi-sesi memberikan atau berbagi pengetahuan dengan teman yang lain, saya selalu mengatakan rencanakan yang terbaik, pikirkan yang terburuk. Artinya apa? Kita desain, kita rencanakan pembelajaran itu supaya menjadi pembelajaran yang bermakna, pembelajaran yang memberikan bekal, menjadikan siswa aktif, siswa kreatif, dan mempunyai landasan moral yang kuat. Tapi pikirkan juga yang terburuk, jangan sampai udah direncanakan sebaik mungkin, tiba-tiba terjadi kesalahan, tiba-tiba terjadi misalnya ya kesalahan lah yang menjadikan itu sesuatu yang buruk. Nah, penuangan dari ini adalah pembuatan RPP. Bagaimana sekarang teknisnya kita bisa mengaplikasikan learning management system ini di dalam penurunannya dalam RPP. Oke, ini tampilan e-learning kita ya Bapak Ibu, bahwasanya Kementerian Agama itu sudah meluncing. Saya yakin sih kalau di Pulau Jawa rata-rata mungkin 80%, 90% sudah menggunakan. Cuma masih banyak yang terdaftar ketika kita cek di statistik Kementerian Pusat,
terdaftar banyak, tapi aktivitasnya itu masih sangat minim, ya. Nah, kesempatan kita BIMTEK hari ini saya akan langsung praktek membuka webnya. Kita praktek web cek. Oke, sebelum itu saya buka 1-2 pertanyaan. Silakan moderator untuk membrainwash dulu, membrainstorming dulu sebelum ke praktek kita dalam e-learning ini. Silakan Pak Moderator. Baik Bapak, kita akan membuka sesi untuk tanya jawab sebelum ke praktek e-learning. Mungkin Bapak dan Ibu yang daerah-daerah terpencil, yang sampai sekarang belum menggunakan e-learning atau terhambat menggunakan e-learning, silakan bertanya, opsionalnya dulu. Saya buka 1 pertanyaan dulu mewakili dari teman-teman. Baik, silakan di-unmute. Iya. Oh, langsung. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilang dari Batu. Assalamualaikum dari Batu dulu, dari Batu. Silakan Bapak, dari Batu dulu. Ya, silakan. Saya dari Batu. Ya, silakan Bapak atau Ibu yang dari Batu tadi. Ya, saya dari Batu, dari MTS Hasyim Asy'ari Batu dan dari MTS Negeri. Ini yang perlu saya tanyakan mengenai e-learning tadi. Di tempat saya sudah mulai tahun kemarin itu melaksanakan e-learning. Tapi memang ada beberapa kelemahan, terutama dalam penilaian KI4, yaitu keterampilan. Itu untuk penyerahan video, saya sebagai guru Quran hadis ini kan anak-anak kadang kan menyerahkan video membaca ayat. Nah itu ada kelemahannya, tidak bisa melebihi 1 menit mungkin itu ya, kurang dari 1 menit. Kalau lebih dari itu tidak bisa dibuka. Yang kedua juga mungkin kelemahannya dalam CBT. Ulangan harian CBT biasanya kadang antara kunci jawaban dan soal itu tidak sesuai yang sudah direncanakan. Itu saja dari saya, terima kasih. Tidak sesuainya gimana Ibu? Tolong diperjelas sebentar. Misalnya kuncinya seharusnya A itu menjadi B atau C untuk pilihan ganda, dan untuk yang lain mungkin belum bisa dipakai ya untuk selain pilihan ganda. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak David, semoga bisa ditangkap pertanyaannya. Silakan Bapak. Ya, ini sudah langsung menukik ke dalam aplikasi ya, padahal kita belum buka di situ. Tapi nanti akan saya bahas Bu, nanti akan saya bahas. Kalau masalah kapasitas dari pengiriman tugas itu nanti ada solusinya, bisa disampaikan. Kemudian masalah kunci yang tidak sesuai itu biasanya lebih ke sifat teknis, misalnya kuncinya A. Ibu di template soal itu kan sudah A, nah Ibu tuh harusnya Ibu klik dulu sampai berubah baru pilih opsinya. Biasa itu seperti itu. Masalah banyak yang terjadi adalah ketika kunci tidak milih lagi, oh udah A, langsung tambah soal ya. Kita belum ke sana sebetulnya, tapi tidak apa-apa. Untuk itu saya akan share ya. Ini atau ada satu lagi Pak Pipin? Pak Pipin? Baik, Bapak dan Ibu silakan bertanya. Bukan hal teknis dulu, mungkin kendala-kendala dulu yang tidak bisa memakai e-learning. Baik dari MTS. Dari mana Ibu? Saya Halo. MTS Tarosid, silakan Bapak. Dari MTS Tarosid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Ini yang mana dulu? MTS Tarosid Bapak. Oke, baik. MTS Tarosid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan. Baik Bapak, sebelum Bapak menjelaskan lebih lanjut mengenai e-learning ini,
ponakan kami dari MTS Arasid 1, yang berlokasi agak jauh dari pusat kota. Nah, hampir mungkin untuk siswa yang memiliki perangkat untuk pembelajaran daring ini hanya 30% dari jumlah siswa. Otomatis berarti yang 70% ini mereka masih belum memiliki perangkatnya. Nah, selama ini pembelajaran hanya via WhatsApp yang sudah Bapak sampaikan tadi kendala-kendalanya. Nah, untuk melangkah ke e-learning ini, ya mohon pencerahannya, apa yang harus kami lakukan dengan siswa yang hanya memiliki 30% yang bisa menunjang untuk pembelajaran e-learning ini. Terima kasih Bapak atas penjelasannya nanti. Terima kasih. Baik, langsung ya Pak Moderator ya. Silakan Bapak. Ya, jadi begini Bapak Ibu, Kementerian Agama juga sudah membaca semua itu. Ini luar biasa, artinya kementerian itu mengapresiasi ke madrasah-madrasah, guru-guru yang maksudnya yang memang merasa bertanggung jawab terhadap pendidikan anak. Ya, semua langkah akan kita lakukan. Pertama, mengenai hosting ya, di chat saya lihat ada hosting, kesulitan hosting. Tadi saya dengan Pak Direktur dalam satu ruangan, Pak Direktur menyatakan hari ini dan kemarin sudah disampaikan suratnya ke Kanwil, kita sudah mendapatkan hosting yang sangat besar dari Kemeninfo, ya, bukan lagi dari Telkom. Artinya apa? Khusus madrasah-madrasah swasta, silakan mendaftarkan e-learningnya untuk didaftarkan di Kementerian Agama dan itu semua gratis. Itu pertama ya. Artinya sekolah swasta tidak harus menghostingkan ke pihak lain. Oke? Itu yang pertama. Kedua, mengenai paket internet atau paket data baik guru ataupun siswa. Di BOS sudah ada untuk sekolah negeri. Untuk sekolah-sekolah swasta kemarin sudah diminta Pak, semua madrasah mendaftarkan alamat e-learningnya ke Kementerian Agama. Karena itu semua akan diajukan ke provider. Kita sudah kerjasama dengan Telkom, juga dengan Excel, supaya alamat e-learning yang ada di Kementerian Agama itu semua bebas kuota. Seperti Ruang Guru, seperti aplikasi yang Google segala macam yang satu server itu akan digratiskan. Kita sudah mendapat komitmen dari Telkom ketika Telkom di hadapan Pak Direktur dan bidang Penban DKI Jakarta mengatakan siap untuk memberikan layanan gratis terutama pakai e-learning. Cuma kan permasalahan adalah hostingnya bermacam-macam. Tidak di satu tempat. Beda dengan Ruang Guru atau apa itu di satu tempat ketika memberikan IP-nya itu bisa gratis. Nah untuk Kementerian Agama semua didaftarkan melalui web atau portal Kementerian Agama dan itu akan disatukan dan dilaporkan ke Kemenkominfo, ke Telkom, ke Excel. Insya Allah dalam waktu dekat itu pun akan terrealisasi. Selain itu, ketika menghadapi masalah yang ini, nanti sebetulnya dibahas di desain pembelajaran PJJ, karena ini kan jam kedua ya. Ada 3 opsional sebetulnya di saat pandemi ini. Yang pasti pembelajaran tidak boleh berhenti. Ya. Pertama, kalau di daerah-daerah tertinggal, terbelakang atau itu bisa melakukan guru kunjung. Itu sudah banyak dilakukan ya, guru kunjung. Kemudian kalau memang itu di wilayah zona hijau, boleh melakukan blended learning. Misalnya 1 hari masuk, 1 hari libur, 1 hari masuk lagi seperti itu bisa. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu opsi kita pembelajaran full online. Dan Kementerian Agama juga ketika saya bersama Pak Direktur, Pak Kasubag itu menghadap Pak Wamen, kita mengajukan program hibah gadget untuk pengguna atau untuk murid-murid yang tidak mempunyai gadget. Itu sudah kita pikirkan beberapa bulan yang lalu. Jadi kita akan mencari donatur, di mana satu orang punya handphone beberapa buah, itu bisa didonasikan Pak. Mudah-mudahan dengan dukungan semua pihak, hal-hal itu bisa terus kita perjuangkan. Karena semua sudah masuk dan sudah kita tangkap aspirasinya Pak.
Mungkin itu Pak ya. Oke, baik. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini juga akan menjawab yang tadi dari Ibu yang tadi menyatakan tentang kapasitas. Sekarang maaf Bapak pemateri, ya. Mungkin dijawab dulu, nanti kita langsung ke praktek seperti yang jenengan. Yang mana yang belum dijawab? Bukan, yang tadi penanya tadi cukup jelas kayaknya sudah. Oh iya, ya. Gimana Pak? Terima kasih Bang. Silakan dilanjut Bapak. Oke, baik. Nah Bapak Ibu, sekarang ini kan Kementerian Agama juga sudah memberikan akun Google Suite for Education, di mana akun ini kerjasama dengan Google. Kalau Pak Direktur mengatakan hanya orang-orang besar yang bisa menggandeng raksasa besar. Ini dalam sejarah Google, dalam sejarah kerjasama di Indonesia belum ada yang bisa melakukan kerjasama seperti ini. Di mana setiap madrasah, nantinya juga setiap siswa akan punya akun Google Suite for Education. Di mana Google Suite ini mempunyai usage driver tidak terbatas. Contoh yang di e-learning MTS 18 ini sudah Google Suite App. Sehingga tidak ada pembatasan lagi file-file yang dikirim oleh siswa. Mau video, mau apa, begitu dia ngirim, file tersebut bukan masuk ke server, tapi masuk ke Google Suite-nya madrasah tersebut. Ini akan segera dirilis juga Bapak Ibu ya. Karena dalam waktu dekat di hari Jumat kalau tidak salah ada pelatihan untuk sekolah menggunakan akun Google Suite ini. Insya Allah hal-hal seperti itu bisa tertangani. Kemudian kalau ada masalah CBT, karena memang pembuatan e-learning ini ketika kita ke hosting lain, tidak menyangka itu buat CBT. Biasanya kan hanya user itu tidak akan real time sebanyak itu. Sehingga banyak domain-domain atau hosting-hosting yang menjadi kendala, malah mereka tidak mau hosting mereka digunakan untuk real time. Tapi itu lebih masalah teknis ya. Oke, saya akan login dengan akun seorang guru Al-Quran Hadis. Oke. Tampil ya Pak Moderator? Ya, tampil Pak. Oke, ya. Nah Bapak Ibu, saya beranggapan yang mengikuti BIMTEK ini belum semua menggunakan e-learning. Jadi tugas saya adalah menyampaikan secara utuh. Pertama, tampilan e-learning ini adalah seperti ini. Ya. Terhalang, oke. Ada yang disebut dengan forum madrasah, ada yang disebut dengan kelas online, ada kalender, ada komunikasi, ada notifikasi, ada menu logout. Yang pertama harus saya sampaikan adalah tentang forum madrasah. Forum madrasah ini adalah sebuah menu yang bisa dilihat oleh semua pengguna di madrasah. Ya, misalnya Bapak Ibu selaku guru atau selaku kepala madrasah atau selaku TU akan menyampaikan sesuatu, misalnya ketika saya kirim ini, maka seluruh sivitas dalam madrasah bisa melihat, baik itu kepala madrasah, baik itu guru yang lain, baik itu siswa, semua siswa bisa melihat. Itu yang disebut dengan forum madrasah. Lain lagi dengan kelas online, ya. Nanti yang Bapak Ibu pertama harus buat adalah, yang harus dilakukan adalah membuat kelas online, yaitu dengan klik kelas online, ya, menentukan kelasnya kelas berapa, rombelnya rombel apa, kemudian memberikan nama kelas. Biasa memberikan nama kelas ini sesuatu nama yang mempunyai apa ya, mempunyai arti, bisa memberikan dorongan, memberikan motivasi kepada siswa. Misalnya kelas 8 uswatun hasanah, misalnya seperti ini, biasa diterapkan dalam rangka memberikan motivasi kepada siswa. Kemudian bisa mendeskripsikan kelas tersebut ya. Kemudian pilih mata pelajaran apa Bapak Ibu, Quran hadis, maka pilih Quran hadis. Jumlah agenda, nah jumlah agenda ini adalah jumlah pertemuan selama 1 semester. Ya, selama 1 semester. Berapa banyak pekannya itu silakan Bapak Ibu berdiskusi tentang pekan efektif dengan wakil kurikulum. Namun di saat pandemi sekarang itu kan
tidak semua pekan bisa efektif. Jadi biasanya hanya beberapa belas pertemuan untuk yang 2 JP. Oke ya, itu. Klik buat kelas, maka menjadi di kelas online ini ada kelas Abu Bakar 71, ada Umar bin Khattab 72, Utsman bin Affan 73. Itu silakan Bapak Ibu guru diberikan kebebasan. Oke, saya misal masuk kelas Abu Bakar 71. Saya sudah membuat kelas. Apa yang bisa dibuat di kelas ini? Pertama, Bapak Ibu ada yang namanya timeline class. Timeline class. Ini adalah fungsinya adalah menyampaikan informasi. Mungkin Bapak Ibu sering main IG, main Twitter, maka di sini adalah sebagai timeline, info yang disampaikan khusus untuk kelas 71. Ya, khusus untuk kelas 71. Untuk kelas lain ya Bapak Ibu misalnya memberikan pengumuman untuk kelas 8, maka Bapak Ibu harus masuk dulu ke kelas 8 yang dimaksud. Oke? Itu yang pertama yang disebut dengan timeline kelas. Kemudian ada yang disebut dengan video conference. Ya. Ini adalah menu untuk mengajak siswa melakukan pembelajaran lewat virtual. Virtual meeting. Kan banyak Bapak Ibu sebetulnya virtual meeting itu. Ada Zoom, ada Google Meet, ya. Ada yang digunakan untuk madrasah ini adalah Jitsi. Kenapa Jitsi kita pilih? Karena yang lain itu kan harus berbayar. Kayak Zoom, kalau tidak berbayar dia 40 menit mati gitu kan. Google Suite sekarang, Google Meet itu sekarang dibatasi juga hanya sekian menit. Nah untuk yang digandeng oleh Kementerian Agama sementara ini masih gratis. Sekolah tidak dikenakan biaya untuk menggunakan ini, ya. Nah, bagaimana caranya? Tinggal Bapak Ibu buat room meeting, tanggal kapan nih misalnya, oh saya mau mengadakan meeting dengan anak-anak, pembelajaran karena ini adalah materi yang KD-nya esensial, maka perlu disampaikan secara virtual. Kan kita sudah tahu ada materi sekarang itu harus ada yang materi esensial, materi kurang esensial. Oh, saya akan membuat misalnya hari ini jam 10. Apa di sini misalnya di kelas 7 itu misalnya tentang pengertian Al-Qur'an misal ya Bapak Ibu. Atau peran Al-Qur'an. Tinggal generate virtual meeting. Kita generate. Nah, di sini langsung muncul Bapak Ibu, anak-anak yang kita undang di 71 tadi tinggal lakukan klik join dari laptop ya. Kemudian nanti anak akan masuk dari handphone juga mesti diinstal dulu Jitsi-nya ya. Itu yang masih menjadi PR kita. Klik join maka langsung anak akan masuk. Kemudian di situ juga bisa terekam siswa yang mengikuti virtual meeting. Sehingga tidak lagi kita harus menyampaikan ke wali kelas, Pak, tolong atas nama si Ahmad belum masuk gitu. Nah, kalau di sini bisa terlihat langsung dan ada laporan yang bisa dicetak dalam menu cetak Excel ini. Itu timeline kelas, video conference, kemudian sekarang adalah ini yang tadi saya sampaikan tentang rencanakan yang terbaik, pikirkan yang terburuk. Pertama, Bapak Ibu harus memasukkan dulu kompetensi inti. Perlu kita ketahui di masa pandemi ini ada beberapa relaksasi dari pemerintah ya. Relaksasi artinya ada yang bisa dikurangi tapi tidak kepada SKL-nya, tidak kepada tujuan pendidikan secara umum. SKL itu tidak dan proses itu tetap harus dilakukan. Ada persiapan, ada pelaksanaan, ada penilaian. Nanti ini akan turunan dari materi sekarang ini. Nanti Bapak Ibu akan diajak berdiskusi bagaimana mendesain pembelajaran di e-learning, pembelajaran daring, ya. Kemudian bagaimana mendesain penilaian. Nanti itu di materi yang lain. Saya menyampaikan secara umum terlebih dahulu. Nah, untuk menambah kompetensi inti, Bapak Ibu tinggal ketik tanda pensil ini, ya. Kemudian simpan, ya. Atau Bapak Ibu bisa menambahkan di KI kan 3.1, kemudian KI 4-nya 4, KI 3 dan KI 4 itu cukup 1. Itu
memahami pengetahuan dan selanjutnya. Kemudian untuk menyimpan atau menambahkan kompetensi dasar, Bapak Ibu tinggal mengklik di sini. Di sini misal sudah ada KI 3 sampai 3.3. Misalnya mau menambah 3.4, tinggal Bapak Ibu tambahkan, ya. Kemudian apa KD-nya, tinggal Bapak Ibu ketik sini, lakukan simpan, maka akan tersimpan, ya. Oke. Nah, di sini sudah tersimpan, misalnya KD 3.1 memahami kedudukan dan fungsi Al-Quran dalam Islam. Ya, kalau ada kesalahan gitu bisa diedit. Oh, salah KD-nya bisa dihapus. Terus seperti itu Bapak Ibu termasuk menginput KD keterampilan. Ya, ingat yang harus kita gunakan dan input sekarang itu adalah KMA 183 dan KMA 184 penjelasan 183. Ini harus Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak Ibu tidak tahu perubahan-perubahan yang terjadi di dalam KMA tersebut. Ini wajib ya, harus menggunakan KMA 183. Setelah Bapak Ibu menentukan KIKD, Bapak Ibu juga diwajibkan menentukan kriteria ketuntasan minimal. Ya, di sini misalnya di KD 1, 2, kompleksitas. Saya tidak akan menjelaskan pengertian kompleksitas, daya dukung, intek karena saya hanya diberikan waktu 2 JP di sini. Kemudian menentukan KD 2-nya, sedang, kemudian ini sedang, ini misalnya tinggi intek, KD 3-nya sedang, kemudian ini sedang, inteknya tinggi. Ya. Nah, maka otomatis ini yang memang kadang belum dipahami oleh teman-teman guru ya, biasanya yang melihat KKM itu adalah akhir nilai akhir ini. Sebetulnya tidak. KKM itu ada dimulai dari KKM KD. Misal KKM KD 3.1 adalah 67. Maka penilaian hariannya KKM-nya bukan yang ini. Karena selama ini kita terpaku dengan top down. KKM atas dulu yang ditentukan, KKM KD mengikuti. Tidak seperti itu. Jadi harus berangkat dari KD ini. Misalnya KD 2-nya lebih tinggi, maka KD itu harus tuntas dengan nilai 78. Ya. Kalau KKM di KD 1-nya rendah 67 ya 68 sudah tuntas. Nah, tapi nanti di dalam nilai rapot yang tadi saya dengar ada yang menanyakan ARD, yang digunakan adalah KKM ini, KKM Mapel. Nanti semua KKM Mapel digabungkan menjadi KKM tingkat, ya. Jadi kalau KKM Mapel berasal dari KKM KD yang dirata-ratakan. Sedangkan KKM Mapel itu adalah rata-rata dari semua KD. Kemudian nanti ini akan digabungkan menjadi KKM tingkat. Itulah yang nanti dimasukkan ke dalam ARD. Ya. Oke, sudah menentukan KKM, sudah menentukan KD, maka setelah 2 itu baru kita menentukan rencana pembelajaran. Misalnya ini. Ya. Ini rencana pembelajaran pertama waktu itu Kamis 6 Juli, jam kedua, ya. Kemudian pertemuan pertama, materinya Al-Quran Hadis sebagai pedoman hidup, kemudian KI-nya KI 3.1, tujuan pembelajarannya ini, peserta didik mampu menjelaskan pengertian. Nah ini nanti kalau ini dengan Bu Jubaidah ya, saya tidak akan membahas banyak hal itu. Nanti dengan Bu Jubaidah yang menyampaikan sebagai narasumber di desain pembelajaran. Kemudian ada menu bahan ajar, Bapak Ibu. Nah, di sini bahan ajar. Disinilah banyak juga yang terjadi, bukan kesalahan sebetulnya, karena memang belum tahu. Mengupload bahan ajar misalnya video, ya, uploadnya lama, kemudian diuploadnya langsung ke e-learning. Bisa diakali dengan mengirim link saja. Misalnya videonya ada di YouTube, tinggal copy link saja, masukkan ke sini. Nanti siswa tinggal download dari linknya aja, kemudian melihat. Nah, contohnya ini Al-Quran Hadis. Kalau dibuka, ini kan lewat URL ya, artinya lewat link. Kalau kita buka, nah ini langsung ke pengertian Al-Quran lewat YouTube ya. Itu contohnya seperti itu. Dibuka oleh siswa langsung bisa. Oke. Kemudian di sini ada yang disebut dengan data siswa tergabung. Bagaimana melihat data siswa tergabung atau menggabungkan siswa? Yaitu dengan mengundang siswa masuk ke kelas. Misalnya tadi di timeline kelas ini ada yang namanya menu undang siswa. Bapak Ibu tinggal mengundang aja, klik undang. Kelas mana yang mau diundang, kalau ini sudah tergabung ya. Kelas 71 udah tergabung. Kalau belum di sini kan statusnya masih belum merah. Tinggal pilih aja gabungkan semua. Maka siswa akan otomatis masuk ke dalam kelas.
Ya. Itu siswa tergabung. Ada lagi menu absensi kelas. Ya, absensi kelas. Oke, kalau ini memang biasa agak lama karena real time. Siswanya dilihat catatan trafficnya akan dilihat. Wah, ini luar biasa nih. Masih di ruang tunggu masih ada 85. Nah, iya Bapak. Mohon maaf, itu yang di ruang tunggu nama pribadi, jadi kita sesuai juknis pakai nama provinsi. Iya. Ini saya yang pakai sambil nama menunggu ini tampil saya. aja ini. Iya. Ya, oke. Ya, di sini ada rekap bersih. absen karena siswa itu nanti setelah setiap masuk kelas itu melakukan absensi di mata pelajaran tersebut. Kemudian ada yang disebut dengan menu jurnal guru untuk mencatat kejadian-kejadian. Fungsinya adalah seperti itu. Misal, ada kejadian e-learning ini ada tambahan kejadian. Mencatat waktu kejadian, tanggal 7 misalnya. Siswa siapa misalnya si Ade Kurniawan. Kejadiannya ngapain? Misalnya tidak mengerjakan tugas sesuai instruksi. Makanya Bapak Ibu perlu diketahui ya, e-learning ini sebetulnya bukan hanya untuk pandemi, bukan karena pandemi, bukan. Pembuatan e-learning ini dibuat di akhir 2019 dan penerapannya akan diterapkan di beberapa madrasah percontohan terlebih dahulu. Namun karena kondisi pandemi maka langsung di launching pada sekitar bulan April ya. April mulai di launching dan dengan segala fasilitas yang ada itu di launching sehingga ada update segala macam. Tidak usah takut Bapak Ibu dengan update ya. Karena sesuai hadis juga ajarkan anakmu dengan kondisi yang sekarang, dengan kondisi zaman anak, dengan kondisi kita. Kemudian juga sekelas-sekelas Microsoft itu kan selalu melakukan update karena menyesuaikan dengan kebutuhan. Nah, ini butir sikapnya misalnya tentang tanggung jawab. Apakah dia negatif atau positif? Kita tinggal pilih misalnya negatif gitu kan. Atau positif juga tinggal pilih positif. Ternyata berarti di sini kejadiannya bukan seperti ini. Kemudian tindak lanjutnya apa? Misalnya bahasanya tolong bahasa itu dikurangi bahasa-bahasa yang menghakimi siswa. Misalnya komunikasi dengan guru bimbingan dan konseling gitu misalnya ya, simpan kejadian. Nah, ini menjadi catatan sehingga ketika nanti ada pengawas atau kepala madrasah melakukan supervisi terhadap aplikasi Bapak Ibu, e-learning Bapak Ibu, oh ternyata ada jurnalnya guru juga. Tadi saya masuk di kelas kepala madrasah dan kelas pengawas, itu sangat antusias, baru tahu oh ternyata pengawas itu bisa melakukan supervisi dari jauh. Nah ini bukan nakut-nakutin maksud saya, ini akan menjadikan kita bersikap bersiap-siap untuk segala sesuatunya. Oke, itu di jurnal. Kemudian ada yang disebut dengan menu computer based test ya. Ini contohnya, biasakan Bapak Ibu sebelum launching soal itu melakukan aksi untuk simulasi ujian. Sehingga Bapak Ibu bisa melihat soal itu sudah benar atau belum. Nah, cara membuat ujian CBT itu tinggal klik buat ujian. Ya, kemudian jenis ujiannya apa? Misal penilaian harian. Ya, KD-nya KD berapa? Misal KD 3.2. Contoh misalnya PH 1. Bapak Ibu selaku guru harus memahami juga bahwa penilaian harian bisa didapatkan berbagai macam caranya. Bisa melalui penugasan di KI pengetahuan, bisa melalui penugasan di KI keterampilan. Kalau memang mau mengadakan PH, ya mengadakan PH. Itu diberi keleluasaan di dalam KMA 183 itu. Yang pasti, yang wajib adalah setiap KD mempunyai nilai. KD 31 nilai pengetahuannya ada, KD 41 nilai pengetahuannya ada. Bapak Ibu kalau melakukan penilaian hanya 3.2 dalam bentuk ulangan, penilaian harian, kemudian keterampilan tidak melakukan penilaian, maka nilai anak otomatis akan tidak tuntas. Karena nilai itu didapat dari
nilai ketuntasan setiap KD, bukan KD pengetahuan saja, bukan KD keterampilan saja, termasuk juga KD spiritual dan KD sosial ya. Jadi itu Bapak Ibu, misalnya saya tidak ulangan, saya adanya penugasan, boleh Bapak Ibu. Penugasan misalnya keterampilan, misalnya presentasi segala macam boleh, tidak ada PH misalnya boleh. Tapi nanti setiap KD akan menghitung otomatis, kemudian nanti yang ada lagi adalah menu penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun. Kemudian Bapak Ibu juga membuat waktunya, menentukan waktunya 60 menit. Kapan mau ujiannya? Bapak Ibu bisa mengatur di sini. Oh besok saya mau ujian. Sampai batas akhir ujiannya berapa? Tanggal 8 ataukah? Nah di sini perlu kebijaksanaan kita di saat pandemi ini. Kayak tadi terjadi di sekolah yang tadi Bapak ceritakan misalnya hanya 30% siswa atau siswa itu memiliki handphone itu apa namanya hanya satu dalam satu keluarga, maka kita harus memberi keleluasaan di saat ini ya, tidak bisa memaksakan, tidak bisa mempressure anak, ayo cepat kerjakan sekarang. Ini dimohon kebijaksanaan kita. Misalnya di rumah tersebut anaknya ada 3, handphonenya ada 1, jangankan laptop, handphone aja gantian. Maka di sini dibatas, di rentang waktu ini Bapak Ibu bisa mengaturnya. Oke. Selanjutnya ada menu acak soal, apabila soal tersebut memang mau diacak, kemudian aktifkan ujian, ya ini tinggal centang saja. Kalau sudah ini pengaturannya lakukan buat soal ujian. Nah buat soal ujian ini misal nomor urut 1 jenis soal. Tadi ada ibu yang mengatakan baru pilihan ganda saya. Tidak Bu, bisa semua Bu. Cuma kalau di handphone misalnya menjodohkan atau sort menjodohkan matching itu bukannya dalam bentuk web ya Bu, yang dari aplikasi. Jadi dibukanya dalam bentuk web. Ya, ini contoh pilihan ganda. Ya, ini pertanyaannya, di sini opsinya. Kalau MTS itu sampai D ya. Nah, di sini Bu yang sering terjadi tidak pasnya itu, saya menghilangkan ini dulu. Ya. Di sini ketika memilih kunci Bu pastikan sudah klik di sini, baru pilih salah satu kuncinya. Karena biasanya kalau defaultnya A, kalau nggak diklik, maka fungsi kunci tidak berjalan. Jadi Ibu tinggal harus mengklik dulu, baru memilih kunci. Kalau sudah, tinggal klik tambah soal. Masuk ke nomor 2 ya. Ini saya hilangkan dulu. Terus berikut seperti mau nanti pilihan salah benar. Nah ini kalau salah benar. Di sini pernyataannya, bukan pertanyaan Bu ya. Kalau Quran dalam benar salah itu di sini pernyataannya, kemudian pilih itu benar atau salah. Kalau benar ya klik benar, maka nanti anak itu tinggal mencek benar atau salah. Sekarang kalau menggunakan menjodohkan, nah ini sama di sini stimulusnya ya, pernyataannya menjodohkan antara apa? Di sini Bapak tuliskan, Bapak Ibu tuliskan pertanyaannya apa, misalnya kol-kolah gitu misalnya. Nanti jawabannya huruf apa gitu. Kol-kolah sugro huruf apa. Nanti akan diacak oleh sistem. Ini sudah bisa digunakan Bu ya, karena saya sendiri sudah menggunakan. Nah, kemudian kalau udah satu mapel atau satu ulangan mau dibuat untuk kelas lain, mohon untuk sementara tidak menggunakan kopi, tapi menggunakan bank soal madrasah ya. Tinggal pilih atas nama siapa tadi, misalnya Pak Daud, tahun pelajarannya, kemudian semesternya, kemudian pilih mapelnya Quran hadis. Oh saya ingin pakai lagi ya, tinggal ambil soal, dicentang, selesai. Kemudian kalau untuk impor soal masih ada keterbatasan terutama untuk gambarnya. Tapi lebih mudahnya di bank soal madrasah. Kalau sudah jangan lupa simpan dan tutup. Ya, kalau lupa menyimpan dan tutup maka ya ambiar, kalau kata Pak Hosma, ambiar, hilang KB ya. Itu CBT. Kemudian ini penilaian pengetahuan. Oke, CBT dulu. Sebelum saya lanjut, saya lihat udah ada yang raise hand, juga memberi kesempatan buat kita diskusi. Silakan Pak Moderator. Baik, Bapak.
untuk yang dari MTSN Lamongan atau Lumajang, silakan dibuka unmute-nya, Bapak moderator. Maaf, Bapak pemateri, silakan untuk memberikan pertanyaan ke Bapak pemateri dari MTSN Lamongan atau MTSN Lumajang. MTSN Batang ya. Baik, sebentar Bapak. MTSN Batang, silakan Bapak. Mic-nya Bapak, mic-nya belum Bapak. Mic-nya. Lek aku melok join ngono lho. MTSN Batang kayaknya suaranya belum masuk Bapak. MTSN Batang suaranya belum masuk. Ya, karena mic-nya dibetulkan dulu, saya mute dulu ya Bapak. Dari yang lainnya silakan. Dari mana? Dari mana? Iya Ibu. Pesen ya Pak. Maaf dulu, dari Pasuruan dulu Bapak. Silakan Ibu. Ya Ibu, silakan. MTSN 4 Pasuruan. Monggo Bu. Kok enggak bisa? Sudah masuk Bu suaranya. Suaranya masuk, enggak usah pakai mic. Langsung Ibu, enggak usah pakai mic Bu. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari MTSN 4 Pasuruan, Pak. Halo. Monggo Bu, monggo. Ya. Oke. Pak, ya saya mau menanyakan yang seperti dibahas sama Pak David tadi, bahwa kalau soal DCBT, kalau kami sudah ngupload soal DCBT, kalau salah masukkan ya, artinya ketika kita merubah, kalau soal itu sudah dikerjakan sama anak, itu tidak bisa dirubah, Pak. Oke. Jadi mohon apa saya nggak bisa atau gimana. Tapi kalau soal itu sudah saya upload, kemudian siswa sudah ngerjakan dan kami mau merubah, nggak bisa dirubah. Itu yang pertama. Yang kedua, tampilan antara di HP dan di laptop itu kan nggak sama, Pak. Jadi kadang kami kesulitan kalau anak-anak konsultasi tapi kan lewatnya HP. Sedangkan kami mantaunya lewat laptop. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu penanya dulu Bapak. Monggo Bapak David. Ya. Jadi begini Bu, ketika misalnya kita ulangan, soal sudah dibuat, dikerjakan oleh siswa, bisa nggak Ibu ngambil lagi itu soal untuk di Bapak Ibu perbaiki? Biasanya Ibu nggak bisa, ya begitu juga. Jadi memang sudah ditentukan, diberi warning adalah soal tidak bisa diedit ketika sudah dikerjakan oleh siswa. Oke, solusinya apa kalau misalnya salah soal? Kayak Ibu misalnya soal udah dibuat, udah dikerjakan, ternyata salah soal, keputusan yang diambil adalah dianulir. Ya, itu. Kemudian yang kedua itu tadi tentang beda tampilan. Ya, spesifiknya beda tampilannya bagaimana, Bu? Kalau di HP-nya anak-anak itu kan urutan tulisan saja gitu. Kalau di laptop itu kan lebar gitu, Pak. Yeah. Jadi ketika anak-anak konsultasi kami tidak bisa menjelaskan karena beda tampilan gitu loh, Pak. Ketika anak mau masuk ke CBT, sama tampilannya dengan CBT yang di laptop gitu. Jadi kesulitan, iya. Ya solusi mungkin gini, bisa bedanya anak itu mungkin loginnya bisa login dari pengetahuan atau langsung dari login CBT. Yang betul adalah login CBT ya Bu ya. Sehingga sama tampilannya. Biasanya itu perbedaannya begitu. Kedua, kalau misalnya layarnya kecil ya ganti alat gitu. Ya Bu ya. Tapi luar biasa Ibu. Saya salut buat Ibu di Pasuruan. Ini temannya Pak Pipin ini. Baik. Satu lagi Pak, teman saya ya. Moderator.
Baik, Bapak pending dulu, Bapak pemateri biar meneruskan materinya dulu. Baik, Bapak David, silakan. Baik. Ya nggak apa-apa, satu lagi, tapi maksudnya dari tempat lain. Baik, dari tempat yang lain dulu. Saya buka opsionalnya, Bang David, dari teman-teman. Mungkin ada yang mau bertanya dari lembaga yang lain. Saya persilakan untuk meng-unmute. Dari mana? Husenia, Pak. Dari mana, Bapak? MTS Husenia, Bandung, Jawa Barat. Silakan Bapak David. Terima kasih Bapak moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak David, kami kebetulan MTS kami belum menggunakan e-learning, tapi kami sangat antusias dengan pemaparan Bapak. Tadi disampaikan sangat praktis dan sangat mudah. Nah, yang ingin saya tanyakan, langkah apa, karena tadi terkait hosting, apalah ya, langkah apa yang harus sekolah kami lakukan supaya dapat punya akun di e-learning madrasah. Itu saja Pak David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Kalau dari mana Pak tadi Pak? Dari Husenia Pak, Bandung Pak. Oh, dari Bandung. Orang Bandung Mekara Rasep. Alhamdulillah. Baik Bapak, oke, ini mungkin mewakili juga buat yang lain yang belum ya. Ini yang memang belum sempat tadi saya bahas. Baik, pertama di tingkat provinsi itu ada yang namanya helpdesk Pak. Kalau di Bandung itu ada Pak Sopwan, ada Pak Yayat, ya di Jawa Barat itu banyak. Nah, tapi akan saya sampaikan di sini. Saya akan buka. Pertama, Bapak Ibu itu login ke e-learning.kemenag.go.id. Ya. Setelah ini Bapak Ibu login, waduh, pakai harus ini. Ya, menggunakan NSM dan NSM sebagai password. Ya, catat Bapak itu ya dari Husnayain Bandung. Login menggunakan NSM dan NSM passwordnya. Misal seperti ini ya. Oke, login. Salah. Saya kok pakai akun Ini sekarang statistiknya luar biasa loh Bapak Ibu. Di Kanwil sudah ketahuan. Kanwil bisa memonitor langsung seperti supervisor sekarang itu ya. Salah akun saya, maaf. Ini password login. Nah, ya. Nah, ini ada pengumuman pendaftaran domain. Sebelum pengumuman pendaftaran domain, Bapak Ibu yang madrasah belum melakukan belum menginstal, yang harus dilakukan adalah mengupload SK operator, ya. Contoh SK operator bisa cari banyak di Google, di mana banyak ya. Kalau enggak nanti minta sama moderator tuh. Dia juga HD internasional. Upload SK operator, nanti setelah upload silakan lapor ke Kanwil minta untuk disetujui. Minta approve namanya. Setelah disetujui, nanti Bapak Ibu itu akan mendapatkan ini Bu, token e-learning Pak. Jadi setelah disetujui, otomatis nanti muncul token e-learning dan aplikasi untuk diinstal. Pertama, installnya itu di di server Bapak Ibu atau di komputer Bapak Ibu. Untuk sekolah lakukan pendaftaran domain Pak. Bapak melakukan namanya buat domain server. Sudah diinstal, jangan diisi datanya dulu, Bapak Ibu lakukan buat domain server. Nah, di sini misalnya mau apa namanya, silakan buat domain yang ingin Anda gunakan pada kolom di bawah ini. Tinggal diketik aja nanti di sini. Di belakang, di depannya misalnya Al Husnayain misalnya gitu. Nanti dicek ketersediaan, kalau tanda checklist ada berarti sudah bisa digunakan. Tunggu proses, nanti Bapak Ibu tinggal akses alamat ini. Setelah alamat ini baru nanti login menggunakan user password dan token dari sini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu nanti punya ini nih, ya, punya password ini dan NSM ini untuk masuk. Nanti masuknya adalah sebagai operator. Nah, ini lebih mudah lagi, nanti di operator tinggal melengkapi data dan segala macam.
Kemudian setelah membuat domain server, Bapak Ibu lihat ini sekarang yang sedang disiapkan adalah ini, yaitu mendaftarkan domain untuk mendapatkan akses bebas data internet. Diberitahukan bahwa dalam rangka memberikan kelancaran proses pembelajaran di masa pandemi COVID-19, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktorat Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah akan memberikan layanan kuota gratis untuk mengakses e-learning madrasah. Kami akan memberikan kuota gratis untuk domain e-learning Anda setelah melakukan pendaftaran domain dan IP public e-learning masing-masing. Nah, untuk yang swasta membuat domain servernya dari langsung dari Kemenag, itu akan auto, Pak, tidak mau perlu menyerahkan IP public lagi. Ya, ini luar biasa. Jadi pilihan ini sudah mau milih apa lagi? Sudah diberikan segala semua sesuatunya begitu mudah dan bisa dikatakan full free 100%. Tinggal niat kita memajukan atau tanggung jawab kita selaku praktisi pendidikan, selaku madrasah memberikan pembelajaran kepada siswa. Itu Pak siapa tadi, bagaimana kurang lebihnya? Sudah terjawab belum? Ya Pak, cukup Pak. Terima kasih Pak. Ya, nanti kalau kurang ini bisa japri saya atau moderator atau Pak Sopwan Hadi dari Jawa Barat ya. Ya Pak, terima kasih. Bapak pemateri, ada pertanyaan di chatting. Pertanyaannya ketika ingin membuat soal berbahasa Arab, ayat atau hadis. Di situ dikatakan bahwasanya ada perbedaan format ketika diketik. Monggo solusinya Bapak. Baik, ini saya contohkan di penilaian pengetahuan. Jadi Bapak untuk solusinya Bapak bisa menggunakan snipping tool, artinya huruf Arab tersebut di snipping tool dibuat menjadi gambar kalau terjadi perbedaan format. Saya contohkan ini ada ya di sini. Jadi supaya tidak berubah format, nah seperti ini itu menggunakan snipping tool ya. Saya misalkan ini simulasi. Oh ini yang tadi saya simpan, maaf. Ya, yang tadi. Ini saya hapus dulu. Ini tadi yang tadi pengetahuan. Jadi saya lihat ada PH 1. Nah ini ya. Nah ini ya contohnya. Nah ini menggunakan snipping tool Pak. Jadi memasukkan gambar di dalam pembuatan soalnya ya. Ini tidak akan merubah format. Kalau Bapak biasa menggunakan template ya, itu bisa menggunakan hal seperti itu. Itu lebih teknis Pak. Insya Allah bisa ada solusinya kalau itu. Nanti nilai ini akan masuk dalam rekapan, bisa dalam bentuk Excel dan juga ada hasil CBT dan statistiknya, analisis soalnya, siswa ini betul berapa, salah berapa ya. Jadi sangat membantu guru, sangat-sangat membantu guru tidak usah koreksi lagi ya. Oke. Itu ya yang baru bertanya itu bisa menggunakan fitur snipping tool itu tinggal dari gambar Windows itu tinggal klik S. Jadi huruf Arabnya itu di cut atau dipotong menjadi bentuk gambar baru nanti dimasukkan ke dalam soal. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Ini penilaian pengetahuan. Nah, ini di desain penilaian ini nanti juga ada pemateri khusus ya. Intinya penilaian pengetahuan ini adalah memberikan penugasan dalam bentuk penilaian pengetahuan KI 3. Misalnya di sini di pertemuan KD 3 ini catatlah fungsi hadis dalam Al-Quran kemudian diupload di learning. Nah ini misalnya pertanyaannya jawaban ini. Jelaskan pengertian Al-Quran menurut A bahasa, B menurut istilah. Nah nanti siswa itu perintahnya begini. Pertemuan keberapa? Misal pertemuan kedua. Penulisannya di sini penugasan. Kalau tertulis maka nanti otomatis membuat CBT. Kita penugasan. Kemudian siswa itu diminta untuk mengupload tugasnya melalui e-learning.
upload. Nah, kalau di saya karena saya sudah sinkronkan dengan Google Suite, siswa mengirimkan apa saja itu akan otomatis ke dalam Google. Jadi data storage di hosting itu tidak akan penuh, tidak terpakai ya. Ini sangat membantu. Tapi dengan syarat itu Google-nya harus Google Suite, karena kalau dengan Google biasa 15 giga biasanya 2 minggu 3 minggu akan penuh. Kemudian di sini guru juga semakin paham bahwa ketika melakukan penilaian harus menentukan KD mana yang akan dinilai. Apa KD 32 atau 33 atau 31. Nanti kolom nilai itu akan masuk otomatis ke dalam rekapan. Oh, KD 3.1 nilainya ini, 3.2 nilainya ini ya. Kemudian penilaian harian keberapa. Kemudian KKM dan KD-nya otomatis dari KD yang dipilih. Nanti instruksinya apa? Misalnya buat peta konsep, misal kalau dia indikatornya keterampilan, bisa peta konsep atau apa itu. Kemudian mulai pengerjaan tugas kapan, kemudian batas pengerjaan tugas kapan, simpan. Nah, ketika klik simpan ini, siswa akan otomatis mendapat pemberitahuan ya. Di menu siswa itu ada namanya menu tugas. Nanti saya contohkan satu. Di menu tugas ini klik tugas, maka akan ada kolom yang harus dikerjakan. Nanti si guru ketika siswa sudah mengerjakan bisa melihat, oh ini 25 siswa sudah mengerjakan. Seperti apa hasilnya kita bisa lihat ketika ada yang mengerjakan. Klik hasilnya. Sedang dimuat. Nah ini. Oh sudah dinilai nih 79. Seperti apa tugasnya? Oh lihat tugasnya. Bagaimana sih tugas anak ini? Nah ini. Pengertian Al-Quran menurut bahasa, menurut istilah. Nih seperti ini Al-Quran ya. Itu seperti itu tuh teknisnya. Kemudian nah ini mungkin ini belum ya. Harusnya sekarang itu di dalam kurikulum madrasah itu ada feedback yang harus disampaikan. Baik bersifat motivasi, baik bersifat arahan segala macam itu. Alangkah baiknya menggunakan fitur feedback ini. Jadi ketika kita memberi nilai, komentar dari nilai itu wajib disampaikan kepada siswa. Itu penilaian KI 3. Kemudian penilaian KI 4. KI 4 ini dengan kaitannya dengan unjuk kerja. Kita lihat apa saja yang bisa dilihat. Ini skema penilaian, nah, ada unjuk kerja, proyek, portofolio, produk. Jadi nanti tidak ada lagi ketika mengisi ARD, nilainya disamakan antara KI 3.1 dengan KI 4.1. Enggak ada nilainya dikopas saja disamakan ya. Nah itu mah daruroh lah gitu. Tapi jangan dibiasakan daruroh terus. Mentang-mentang ada hukum untuk jamak kosor gitu. Awal enggak kemana-mana, males dijamak, kan enggak begitu Bapak Ibu ya. Kemudian nama penilaiannya apa? Kemudian KD-nya yang mana seperti biasa. Misalnya project ya. KD-nya mana? Misalnya KD mendemonstrasikan hafalan. Nah ini Bapak Ibu bisa dengan menyuruh anak membaca dan direkam di saat seperti ini. Ya, kaitan dengan data ya tadi kan sudah digratiskan. Jadi di opsi untuk tidak mengerjakan itu sangat minim. Ini misalnya praktek hafalan misalnya. Seperti itu. Mulainya kapan? Nah ini kalau dulu kita masih untuk hafalan itu kan anak lama ya, satu siswa nggak hafal ulangi lagi. Untuk mengerjakan 30 siswa perlu beberapa pertemuan. Kalau dengan seperti ini kita berikan rentang waktu misalnya tanggal 7 jam 11 mulai pengerjaannya. Kemudian akhirnya misalnya diberi waktu seminggu untuk hafalan. Silakan Bapak Ibu jam 11. Nanti keterangannya apa? Ya Bapak Ibu tahulah keterangannya. Itu lebih khusus nanti di penilaian ya. Nanti tinggal simpan. Maka otomatis anak mendapat informasi untuk melakukan pengerjaan praktek tersebut. Contohnya ketika anak sudah mengerjakan, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Diklik nilai. Ada 17 siswa sudah mengerjakan. Nah, di sini kita mau buka tugas nih misalnya. Nah, tinggal klik tugas. Nah, ini kan dikirim lewat drive nih. Nah, ini tinggal misalnya kita pencet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Suaranya kedengeran nggak, Pak Moderator? Kedengaran, Bapak. Suara anaknya kedengeran ya? Kecil. Ya, contoh aja ini ya. Iya. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita mau menanamkan nilai karakter, kejujuran, bisa dengan video. Atau minta kerjasama dengan orang tua, ini malah menjadi sesuatu yang baru. Mungkin orang tuanya belum hafal, tapi dengan tantangan ini, anak diminta hafalan dan dinilai oleh orang tuanya, ini menjadi nilai positif. Orang tuanya ikut bekerja sama mengawasi pendidikan anaknya. Ya, seperti itu di penilaian praktek ya. Nanti untuk portofolio instrumennya akan berbeda ya, instrumen di sini akan berbeda ya. Bapak Ibu tinggal ngasih itu ini tinggal penilaian. Itu penilaian KI 4. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan penilaian akhir semester. Nah, di penilaian akhir semester ini karena ini belum melakukan ya, nanti pembuatan soalnya di CBT. Ini bisa dilakukan secara serempak, bisa dijadwal sehari misalnya kelas 7 saja, mengingat kapasitas server yang terbatas misalnya ya. Itu seperti itu. Kemudian ada juga rekap nilai rapor misalnya. Ini akan otomatis masuk semua Bapak Ibu. Disinilah kemudahan-kemudahan yang saya tadi bilang, saya menggunakan Google Classroom sudah 5 tahun yang lalu. Ketika bertemu dengan aplikasi ini saya merasa wah ini sangat fleksibel, sangat membantu guru ya. Kemudian monitoring, ada kalender kelas, pengaturan kelas dan segala macam. Kemudian apabila kelasnya tidak ada, ya tinggal dihapus, tidak jadi ya. Itu Bapak Ibu secara umum ya. Kita lanjut lagi ke sesi pertanyaan. Silakan Pak Moderator.